Surat kabar sore Bogor 23 Oktober 2009 halaman 13. Tertulis, pasangan selingkuh ditemukan tidak bernyawa di kebun raya Bogor. Sepasang pria dan wanita ditemukan tidak bernyawa di areal kebun raya Bogor dalam keadaan tidak berpakaian oleh petugas kebun pada pukul 6.45 pagi tadi. Menurut pihak kepolisian, jasad keduanya sudah meninggal sekitar 10 jam yang lalu sejak ditemukan. Jasad pria yang ditemukan itu diketahui bernama AN 42 tahun, sedangkan jasad wanita bernama SI 36 tahun. Dan ketika diperiksa berdasarkan identitasnya, pasangan tersebut ternyata bukan pasangan suami istri. Diduga mereka merupakan pasangan selingkuh yang menyelinap masuk ke dalam kebun raya Bogor semalam. Terlihat jasad pria tampak hangus di seluruh tubuhnya. Dugaan sementara penyebab kematian pria ini disebabkan sambaran petir karena cuaca yang buruk semalam. Sementara jasad wanitanya terbujur kaku dengan kulit pucat dan kebiru-biruan. Tampak lebam di beberapa bagian di tubuhnya. Dan penyebab kematian wanita ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian setempat. Sayang, ke kebun raya Bogor yuk nanti sore, ujar Andri lewat telepon kepada pacar barunya, Ana. Sore itu mereka berencana untuk pergi keluar jalan-jalan tapi belum menentukan akan pergi kemana. Andri yang baru saja tanpa sengaja membaca sebuah koran tua yang berada di antara tumpukan koran-koran bekas di lemarinya. Berita itu tentang peristiwa yang pernah terjadi di kebun raya Bogor beberapa tahun silam. Kini, dia berpikir mengapa tidak ke tempat itu saja. Boleh, kayaknya tempatnya asik tuh, balas anak kekasihnya dari ujung telepon. Jadilah sore itu mereka berdua ke kebun raya Bogor setelah Andri menjemput Ana di rumahnya dengan sepeda motornya. Memarkir di area parkir, Andri dan Ana lalu berjalan-jalan menyusuri kebun botani itu dengan riang seraya berpegangan tangan. Terkadang mereka juga terlibat percakapan kecil sebelum akhirnya kembali berjalan menyusuri taman-taman yang ada. Hingga setelah cukup lama mereka berjalan, keduanya juga terlihat mulai bosan. Maka setibanya mereka di sebuah tempat yang rindang, Andri lalu mengajak Ana duduk di bawah pohon besar yang ada di situ untuk beristirahat. Duduk dan bercengkrama dengan pacarnya, Andri mulai melingkarkan tangannya ke pundak Ana dan bersandar ke batang pohon tempat mereka berteduh. Sementara Ana yang tampak lelah juga menyandarkan tubuhnya ke Andri. Tampak sepasang kekasih itu lekat sembari menikmati indahnya sore itu. Ditemani hawa romantis semilir angin yang lembut atau mungkin karena suasana yang mendukung, Andri tiba-tiba memeluk mesra Ana. Dan meskipun saat itu tidak ada orang di sana, Ana cukup kaget dan giguk. Tapi dia juga tidak menolak pelukan dari Andri. Cukup lama mereka bermesraan sebelum akhirnya Ana mendorong Andri yang tampaknya mulai bersemangat meneruskannya lebih lama. Udah dong yang, nanti dilihat orang, kata Ana sembari menatap kekasihnya itu. Lagian kata ibu juga kalau di sini tuh nggak boleh macam-macam. Jangan sembarang omong atau jahil. Angker katanya, ujar Ana lagi. Ah, enggak kok. Itu kan cuma mitos sayang. Lagian tidak ada yang lihat. Tuh, sepi.
Balas Andri memperhatikan sekitarnya. Dia kembali melingkarkan kedua tangannya di pinggang Ana. Namun, kali ini tangan Andri mulai memeluk Ana lebih erat. "Udah ah, takut kenapa-napa," ujar Ana sembari bangkit dari sandarannya dan mulai bersiap-siap berdiri. "Pulang yuk," ujar Ana kemudian. Andri yang terlihat sedikit kecewa lalu bangkit berdiri. "Kalau gitu saya buang air kecil dulu ya. Tunggu di sini saja," ujar Andri. Ana mengangguk dan kembali duduk di tempat mereka tadi. Dia melihat punggung Andri yang berjalan membelakanginya. Lalu memperhatikan sekitarnya yang sudah mulai gelap karena matahari sedikit lagi terbenam. Mungkin karena itu pula orang-orang sudah tidak terlihat di sana. Hingga sekitar 15 menit sudah berlalu sejak terakhir Andri ke belakang tetapi tidak juga kembali. Ana sudah mulai bosan menunggunya. Lantas ia pun bangkit berdiri dan bertanya-tanya kenapa pacarnya lama kembali. Ana, ia pun lantas menelpon telepon genggam Andri tapi tidak juga aktif. Ana kembali duduk lagi mencoba menunggu lebih lama. Dan ketika kira-kira 10 menit setelahnya Ana benar-benar sudah bosan. Dia kemudian bangkit dan menyusuri jalan yang sama saat Andri melangkah ke belakang sebuah pohon besar yang tidak jauh dari sana sembari memanggil-manggil nama pacarnya itu. Namun, tidak ada jawaban dan tidak ada seorang pun yang ditemukannya. Singkat cerita, sore mulai habis masanya. Cahaya matahari kian tipis. Ana kemudian dengan cepat berjalan mencari-cari Andri yang entah kemana perginya. Hingga malam hari sudah benar-benar hampir tiba. Gelap mulai menguasai kebun bunga yang luas itu. Satu-satunya cahaya adalah dari pantulan cahaya matahari di awan yang masih tersisa untuk menerangi penglihatan. Ana yang panik sontak mulai meneriakkan nama Andri. Tapi yang dituju tidak juga keluar. Hingga tidak lama kemudian seorang petugas kebun raya Bogor yang mendengar dan melihat gadis itu lalu lalang beberapa kali menyapanya. Ana, dia lalu menceritakan bahwa pacarnya hilang. Waktu tidak bisa diajak kompromi, malam tidak bisa ditunda lagi. Beberapa petugas dikerahkan untuk mencari Andri. Tetapi berapa lama pun mereka menyisir area sekitarnya, pemuda itu tidak pernah ditemukan. Bahkan, nomor teleponnya tidak bisa dihubungi. Ana lantas pulang sendirian ke rumahnya setelah dijanjikan oleh petugas bahwa jika pacarnya ditemukan mereka akan langsung menghubunginya. Singkat cerita, 4 hari sudah berlalu. Petugas tidak juga menghubungi Ana. Andri juga tidak ada kabarnya. Bahkan orang tuanya sudah melaporkan ke pihak yang berwajib kehilangan Andri, tetapi segala upaya tidak dapat menemukan anak laki-laki itu. "Seharusnya kalian tidak melakukan yang macam-macam di sana," ujar ibu Andri. Ia memarahi anak ketika gadis itu memberitahukan kabar buruk ini kepada orang tua Andri. Melihat tidak ada jalan yang bisa ditempuh, orang tua Andri lalu sepakat menempuh jalan spiritual. Bersama Ana, pacar anaknya, mereka kemudian kembali dengan membawa seorang ahli spiritual ke kebun yang terakhir kali pasangan itu kunjungi. Segera mereka ke tempat di mana Andri dan Ana bermesraan kemarin. Disaksikan oleh beberapa petugas kebun botani di situ.
Kemudian paranormal itu berdoa di sana selama beberapa lama. Cukup lama menunggu. Sembari melihat-lihat, mereka juga kembali menyisir beberapa tempat lagi sebelum akhirnya sosok Andri keluar dengan sendirinya dari balik pohon besar yang ada di sana. Sontak, tangis Ana meledak setelah melihat Andri. Dia lalu berlari menghampirinya secepatnya dan memeluknya. Sementara orang tua Andri yang melihat, mereka juga dengan cepat menyusul dan memeluk anaknya itu. Namun, Andri tampaknya kurang sehat setelah ditemukan. Mukanya pucat, tatapannya kosong. Dia juga lebih banyak diam dan seolah tidak mengenali mereka semua. Sementara mulutnya hanya bergumam tidak jelas. Sepertinya pikirannya tidak bersama dirinya. Lantas, sang ahli spiritual yang mendoakannya tadi berkata, dia sudah dibawa ke alam gaib selama beberapa hari ini dan dijadikan budak oleh makhluk-makhluk yang ada di sana, ujar sang paranormal. Mendengar itu, orang tua Andri dan Ana terhenyak kaget. Mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan sang paranormal. Sementara itu Andri lalu berteriak-teriak seperti orang gila. Matanya terbelalak tajam dengan tatapan yang tidak tentu arah. Iya, sejak itu, Andri tidak pernah kembali lagi seperti sedia kala. Kebun Raya Bogor atau juga biasa disebut Kebun Botani Bogor memiliki luas 87 hektar dan memiliki ribuan jenis tanaman mulai dari yang biasa hingga bunga bangkai. Dalam masyarakat Jawa Barat, ada sebuah legenda yang mengatakan bahwa tanah seluas itu dulunya merupakan hutan buatan. Hutan, bagian dari kerajaan Siliwangi yang dulu pernah ada dan menguasai tanah Sunda sebelum akhirnya dikalahkan kerajaan Banten. Ini ditandai dengan adanya prasasti di batu tulis yang menuliskan demikian. Di kawasan kuburan keramat milik keluarga kerajaan Siliwangi, pernah ditemukan sebuah telapak kaki manusia raksasa di tengah-tengah kebun raya Bogor yang bisa menjadi bukti dari legenda itu. Telapak kaki itu diyakini milik Sri Baduka Maharaja atau yang biasa dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Mitosnya, konon ketika hujan turun di Bogor, Prabu Siliwangi sering turun dan menginjakan kakinya di sana. Oleh karena itu tapak-tapak semacam ini sering ditemukan. Selain legenda Prabu Siliwangi, Kebun Raya Bogor juga kabarnya dihuni oleh makhluk-makhluk dari alam gaib dari berbagai jenis dan kerap mengganggu orang-orang yang berbuat tidak senonoh di sana. Pada abad ke-18, Belanda datang ke Bogor dan menjajah rakyat Indonesia. Tahun 1744, Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff yang bertugas di sana kemudian menempati wilayah itu dan tertarik untuk mendirikan rumah peristirahatan. Maka, dimulailah pembangunan gedung itu dan akhirnya dinamakan Istana Bogor setelah jadi pada bulan Agustus 1744. Begitulah. Itu adalah legenda yang terjadi di Kebun Raya Bogor dan sejarah yang melatar belakanginya. Terlepas kalian percaya atau tidak, alangkah baiknya kita menghormati mitos itu ketika kita berkunjung ke sana. Karena di mana langit dijunjung, disitulah bumi dipijak.